Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Minako Nita dengan NIM T 2018-1187 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Media Pembelajaran di Madrasah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pembelajaran Fikih di Madrasah. Langsung saja, pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar secara berlangsung. Media pembelajaran ini diperlukan, bahkan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, media pembelajaran ini sering diabaikan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena pendidik tidak ada waktu dalam mempersiapkan media pembelajaran tersebut. Pendidik selalu merasa kesulitan dalam mencari media pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajarannya, serta terbatasnya biaya maupun yang lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan pesannya, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan maupun minat atau kemauan peserta dalam proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran secara umum itu dibagi menjadi 4, yaitu media visual, media audio visual, dan media multimedia. Media visual ini merupakan suatu sumber belajar yang hanya dapat diandalkan dengan menggunakan salah satu panca indera saja, yaitu penglihatan, atau dengan kita bisa melihat dengan mata. Media visual ini di dalamnya terdapat pesan atau informasi yang memuat materi atau pelajaran yang disajikan secara menarik serta kreatif. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum atau tidak dapat digunakan oleh orang yang tunanetra, karena media pembelajaran ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Macam-macam dari media visual ini adalah yang pertama yaitu sebuah gambar atau foto. Fungsi dari gambar ini adalah mempermudah pendidik maupun peserta di dalam sebuah pembelajaran dan akan tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu ada peta konsep. Peta konsep itu merupakan suatu gambar yang dapat menyampaikan suatu makna antar konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran yang sudah dirangkum. Dan yang selanjutnya yaitu diagram. Biasanya ini memaparkan suatu data yang disajikan dalam bentuk gambar sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami isi dari materi yang telah disampaikan. Lalu ada poster, atau biasanya itu berisi sebuah gambar dengan tulisan-tulisan yang mengandung makna tertentu. Jadi dengan adanya poster ini akan merubah perilaku dari si pembaca tersebut. Yang selanjutnya yaitu peta atau globe. Dan untuk media audio ini merupakan media yang hanya dapat mengandalkan indera pendengaran saja, yaitu hanya mendengarkan dengan telinga. Adapun macam-macam dari media audio antara lain yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ini merupakan alat media atau audio yang berfungsi untuk mendorong proses belajar mengajar yang cara penerapannya itu menggunakan pendengaran. Terus yang kedua yaitu ada radio. Radio itu merupakan media visual berupa alat yang dapat digunakan sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar dan penggunaannya yang dapat digunakan menggunakan indera pendengaran saja. Fungsi dari radio ini salah satunya adalah sebagai media pembelajaran untuk memberikan informasi isi yang termuat di dalamnya. Lalu yang selanjutnya yaitu alat perekam.
Alat perekam ini merupakan media biasanya ini dapat digunakan pada saat peserta didik itu lupa dengan penjelasan seorang guru, maka dari itu bisa direkam dan kapan saja bisa didengarkan. Lalu yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini adalah sumber belajar yang dapat mengandalkan dua panca indera sekaligus, yakni mata dengan telinga atau pendengaran dan penglihatan dan pendengaran. Media visual ini di dalamnya terdapat informasi yang memuat materi pelajaran yang dapat disajikan secara menarik serta kreatif untuk memudahkan peserta didik. Macam-macam media visual ini antara lain adalah televisi, terus ada video. Nah, video ini merupakan media audiovisual yang dapat digunakan dan bahkan kegunaannya itu dalam proses belajar mengajar sangat besar, karena dengan adanya video ini maka dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik yang berhubungan langsung dengan materi yang akan dipelajari. Biasanya peserta didik ini akan lebih paham dengan adanya sebuah video. Sebagai seorang pendidik sudah sepatutnya kita memahami bahwa terkadang peserta didik itu akan mudah paham jika diberitahu melalui video, bukan hanya melalui tentang materi saja. Lalu yang selanjutnya yaitu multimedia. Audio media menggunakan multimedia ini merupakan media pembelajaran yang dapat merangkum semua menjadi satu. Contohnya saja seperti internet. Dengan menggunakan internet, maka kita dapat menjangkau semuanya, termasuk pembelajaran daring yang saat ini kita alami. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi ini merupakan fungsi yang menarik peserta, mengarahkan perhatian siswa untuk selalu berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual dan yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kan terkadang seringkali terjadi apabila siswa itu tidak tertarik dengan awal-awal pelajaran, maka dari itu kita bisa membuatnya lebih tertarik dengan adanya media pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif ini merupakan dari media sosial yang dapat dilihat dari tingkat kesenangan siswa ketika dia itu belajar membaca teks yang berupa gambar. Gambar atau lambang media visual itu dapat menggugah emosi dari sikap siswa. Misalkan saja informasi yang menyangkut masalah sosial ataupun ras. Lalu yang selanjutnya itu fungsi kognitif. Ini merupakan media visual yang terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menyatakan bahwa lambang visual atau gambar tersebut memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami serta mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam sebuah gambar yang disajikan. Lalu yang terakhir adalah fungsi kompensatoris. Ini merupakan media pembelajaran dapat dilihat dari hasil penelitian bahwasanya media visual itu memberikan konteks untuk memahami sebuah teks secara serta membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi yang ada dalam teks serta mengingatkannya kembali. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari penggunaan media pembelajaran. Salah satu manfaat dari menggunakan media pembelajaran ini adalah proses belajar mengajar itu akan terasa lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik itu semakin meningkat. Lalu yang kedua, bahan pembelajaran itu akan terasa lebih jelas maknanya sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta didik serta bisa memungkinkan peserta didik untuk menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Lalu metode pembelajaran akan bervariasi. Komunikasi peserta didik dengan pendidik yang melalui penuturan kata-kata lisan saja. Peserta didik tidak merasa peserta didik itu tidak akan merasa bosan karena pembelajarannya itu lebih menarik serta pendidik tidak terlalu menghabiskan tenaga karena banyak berbicara mengenai materi.
Lalu yang selanjutnya yaitu peserta didik akan lebih mudah melakukan kegiatan belajar karena mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik, namun juga melakukan aktivitas lain seperti hanya mengamati, melakukan sesuatu, mendemonstrasikan dan yang lainnya dan yang lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah penyiapan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran harus memperhatikan 4 tahapan atau 4 persiapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap yang paling awal dalam menggunakan sebuah media pembelajaran sebelum terjadinya proses belajar mengajar itu secara berlangsung. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai pengguna media pembelajaran. Dalam tahapan ini yaitu membuat RPP. RPP ini atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, biasanya disebut dengan kerangka pembelajaran. Ini RPP ini merupakan langkah yang paling mendasar dan yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik sebelum dilakukannya kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Lalu yang kedua yaitu mempelajari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan suatu patokan atau target yang harus bisa dicapai dalam pembelajaran. Maka dari itu, seorang pendidik perlu mempelajari mengenai bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakannya, karena ini akan mempengaruhi terhadap keputusan penggunaan media pembelajaran, apa yang sesuai dan apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai sebuah target. Lalu yang ketiga yaitu mempersiapkan materi. Materi ini adalah sesuatu yang akan disampaikan oleh pendidik ke peserta didiknya. Maka dari itu, sebelum mengajar, seorang pendidik harus mempersiapkan materi serta memilih media pembelajaran yang tepat. Dan media pembelajaran ini tidak boleh dipilih secara asal-asalan, karena penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi akan mengakibatkan rendahnya pencapaian target pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai. Lalu yang selanjutnya yaitu memilih media pembelajaran. Maka seorang pendidik itu harus memperhatikan kriteria-kriteria yang sesuai. Lalu yang kelima yaitu berarti menggunakan media. Berarti menggunakan media itu berarti menggunakan sebuah media pembelajaran sangat perlu dilakukan oleh seorang pendidik, khususnya bagi pendidik yang baru pertama kali menggunakan media tersebut dalam proses pembelajarannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menimbulkan sebuah kesalahan ataupun kegagalan dalam menggunakan sebuah media pembelajaran. Dan ini harus dilakukan dengan penuh persiapan dan kematangan dalam menggunakan media pembelajaran ini, karena akan berpengaruh pada kepercayaan diri seorang pendidik. Hal ini nantinya juga akan mempengaruhi kualitas dari hasil belajar mengajar tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu menyiapkan dan mengatur media pembelajaran. Sebelum media pembelajaran yang sudah dipilih itu digunakan, maka media pembelajaran tersebut harus disiapkan serta diperiksa bagaimana kondisinya, dengan tujuan agar tidak terjadi masalah ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Lalu memastikan tempat mengajar. Pada tahap persiapan ini, pendidik perlu memastikan apakah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar ini mendukung dengan adanya media yang digunakan tersebut atau tidak. Nah, semua tahapan yang tadi dijelaskan itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik sebelum masuk dalam sebuah pembelajaran. Karena itu semua sangat penting, jadi harus dilakukan. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah tahap penyajian. Tahap penyajian ini merupakan proses yang akan mengantarkan pada penggunaan dan penerapan media pembelajaran dan aktivitas yang terjadi pada proses belajar mengajar berlangsung. Jadi sebelum kita menggunakan media pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dan diperhatikan oleh seorang pendidik guna untuk menciptakan atau membuat suasana belajar yang menyenangkan, yang kondusif. Di antaranya seperti menyampaikan pendahuluan.
Pendahuluan ini merupakan langkah yang paling awal dalam tahap penyajian. Proses penyajian ini haruslah sistematis dan harus diawali dengan pendahuluan. Kan tidak mungkin seorang guru itu masuk ke kelas langsung mengajar tanpa adanya pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini seorang pendidik ini dapat menyampaikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting bagi peserta didiknya, serta suatu hal yang dapat memotivasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menarik perhatian siswa. Agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka perhatian peserta didik terhadap proses pembelajaran itu harus dikuasai betul oleh pendidik. Jika perhatian peserta didik sudah tertuju pada apa yang dijelaskan oleh pendidik, maka hal ini dapat meningkatkan hasil belajar serta minat belajar peserta didik tersebut. Lalu menjelaskan tujuan penggunaan media. Sebelum memulai pelajaran dan menggunakan sebuah media dalam proses pembelajaran tersebut, maka pendidik itu perlu memperjelaskan bagaimana tujuan yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik, agar peserta didik itu mengetahui hal apa saja yang menjadi target mereka dalam sebuah pembelajaran yang menggunakan media tersebut. Jadi peserta didik itu harus mengetahui tujuan penggunaan media pembelajaran agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik tersebut. Maka maksud dari menjelaskan ini adalah pendidik itu menjelaskan mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh peserta didik itu selama belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan media yang sudah dipilih. Seperti halnya peserta didik itu mengamati, mendengarkan, mendemonstrasikan dan lain sebagainya. Lalu menjaga suasana belajar. Suasana belajar dalam proses pembelajaran secara langsung merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting bagi hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran. Maka upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar mengajar ini, seorang pendidik itu harus mampu mengarahkan dan memimpin peserta didiknya untuk membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan, tidak terlalu kaku maupun tegang, dan harus bersifat fleksibel agar pembelajaran itu tidak monoton. Lalu menjaga penampilan. Pendidik itu merupakan orang yang patut ditiru oleh atau merupakan seseorang yang dicontoh atau menjadi contoh bagi peserta didiknya dalam segala hal apapun. Pendidik itu merupakan pusat perhatian bagi siswa. Maka dari itu seorang pendidik perlu menjaga penampilannya ketika berada di kelas maupun di luar kelas, agar tidak terkesan terlalu berlebihan ataupun malah sebaliknya, yaitu terkesan memperhatinkan. Lalu yang ketiga yaitu tahap penerapan. Tahap ini merupakan tahap inti. Pada tahap inilah seorang pendidik harus mengaplikasikan atau merealisasikan media pembelajaran yang telah dirancang tersebut ke dalam pembelajaran secara berlangsung. Yang pertama, adapun langkah-langkah yang harus ada dalam tahap ini adalah yang pertama menggunakan media. Setelah melewati beberapa tahap dan menyiapkan segala keperluan media apa yang digunakan, maka saat inilah media pembelajaran tersebut digunakan. Jadi pendidik itu harus berusaha sebaik mungkin dalam menggunakan media pembelajaran tersebut untuk mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi dalam penggunaan media ini merupakan perbaikan atau menilai sejauh mana media pembelajaran ini dilakukan, berhasilkah atau sebaliknya gagal. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran, maka seorang pendidik perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap penggunaan media tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara menguji kemampuan dari peserta didik dan juga dapat dilakukan dengan cara mendiskusikannya dengan rekan kerja atau sesama pendidik. Selain itu, perlu juga diukur keefektivitasnya dalam menggunakan media. Di antaranya diukur keefektivitasnya dalam menggunakan media itu diantaranya adalah yang bisa menjadi
Ukuran ialah tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Ketepatan waktu yang digunakan dalam menggunakan media, keadaan selama proses belajar berlangsung, dan hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Apakah nanti di akhir itu nanti apakah media pembelajaran yang telah digunakan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap kelanjutan. Tahap kelanjutan ini merupakan tahap yang terakhir dalam langkah-langkah penyiapan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pendalaman materi. Dalam tahap ini seorang pendidik meminta agar peserta didik ini mendalami serta memahami betul materi yang telah dijelaskan dengan cara seperti peserta didik mendiskusikan hasil tes dari mereka dan membuat rangkuman materi. Lalu yang kedua yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini diharapkan agar pendidik untuk selalu menggunakan media pembelajaran dalam pengajarannya, agar pendidik itu terbiasa menggunakan serta menguasainya. Kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan media pembelajaran. Di sini saya akan menyebutkan satu-satu saja karena untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kelebihan dari media visual. Media visual ini dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang disajikan dalam bentuk menggunakan media visual yang berupa gambar maupun yang lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya yaitu peserta didik itu hanya digunakan untuk orang yang bisa melihat saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk orang yang tunanetra. Sedangkan jika menggunakan media pembelajaran multimedia yaitu menggunakan internet, jangkauannya itu lebih luas. Namun ada juga kekurangannya yaitu jika pada seorang peserta didik yang mudah menangkap atau memahami materi, maka dia hanya sekali baca bisa untuk menangkap sebuah materi tersebut. Namun jika peserta didik yang tidak mudah dalam memahami materi, maka dia memerlukan atau membutuhkan seseorang untuk menjelaskannya. Sedangkan dalam media audiovisual, kelebihannya yaitu penggunaannya tidak terbatas waktu, harganya tidak terlalu mahal karena bisa digunakan semau kita. Dan kekurangannya membutuhkan keterampilan yang khusus dalam menyajikan atau membuat sebuah media pembelajaran audio dan visual, karena media ini merupakan berupa suara dan sebuah gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun gambar yang diam. Oleh karena itu, pembuatan video ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual dan media audio. Sedangkan media audio itu kelebihannya materi yang disajikan itu dapat kita putar kembali jika kita menginginkannya. Sedangkan kelemahannya sama seperti hanya media visual yang hanya bisa digunakan oleh orang yang bisa melihat tetapi tidak bisa digunakan oleh orang yang tunanetra. Begitu pula dengan media visual, media audio itu hanya bisa digunakan oleh orang yang pendengarannya normal, tapi tidak bisa digunakan oleh orang yang tunarungu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.